Selain Nabi Adam alaihissalam, ternyata Nabi Nuh alaihissalam juga dianggap sebagai bapak dari seluruh manusia yang ada di dunia saat ini. Hal ini disebabkan ketika banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam melanda, populasi manusia yang tersisa dan meneruskan garis keturunan hanyalah para putra Nabi Nuh alaihissalam. Silakan lihat An-Nihayah fil Fitan, karya Ibnu Katsir. Nabi Nuh alaihissalam memiliki 4 putra, yaitu Sam, Ham, Yafis, dan Kana'an. Kana'an meninggal dunia ketika menolak naik ke bahtera Nabi Nuh alaihissalam saat banjir terjadi. Sam atau Sem atau Shem yang berkulit kemerahan menetap di sekitar Irak atau Suriah dan menghasilkan keturunan yang disebut Semitik. Ham yang berkulit gelap menetap di wilayah Mesir dan menghasilkan keturunan yang disebut Hamitik. Sedangkan Yafis yang berkulit kuning atau pucat menetap di sekitar Laut Kaspia dan menghasilkan keturunan yang disebut Yafiti. Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yafis bin Nuh. Yafis ini dikenal dengan nama Abu Tur atau bapak dari seluruh bangsa Tur. An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 1:153. Lalu apakah Tur adalah bangsa Turki yang dikenal saat ini saja? Misalnya Turki Anatolia, Uighur, Uzbek, Kazakh atau Tartar? Mari kita lihat pengembaraan Zulkarnain. Dalam surat Al-Kahfi 84 hingga 86, Zulkarnain pergi ke arah Laut Berlumpur Hitam alias Laut Hitam. Kemudian dia pergi ke arah timur, Gurun Gobi. Al-Kahfi 89 hingga 90. Selanjutnya dia pergi ke arah wilayah pegunungan ekstrim, Kaukasus. Al-Kahfi 93 hingga 94. Secara geografis, rute Zulkarnain ini telah menggambarkan area yang dihuni oleh seluruh keturunan Yafis alias bangsa Tur. Artinya, dalam literatur Islam, bangsa Tur adalah bangsa yang menetap di bagian utara bumi. Kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj wa Ma'juj. Lebar mukanya, kecil matanya, dan ada warna putih di rambutnya. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah mereka seperti perisai. Hadis riwayat Bukhari. Walaupun hadis ini kentara merujuk kepada ras Mongoloid, tapi sebenarnya saat ini sudah sulit melacak wajah asli bangsa Tur itu, karena sudah berasimilasi satu dengan yang lainnya. Mengalir dari tempat-tempat yang tinggi. Kalimat ini bisa diartikan mereka adalah kaum yang menetap di daerah dataran tinggi yang ada di bumi. Tapi yang lebih tepat adalah mereka berasal dari utara. Lalu bagaimana dengan dinding Ya'juj Ma'juj? Imam Al-Tabrani berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan dinding itu terletak di antara Armenia dan Azerbaijan. Zulkarnain menghentikan perjalanannya di wilayah Kaukasus, di antara dua gunung, Sadafain. Zulkarnain lalu membuat dinding untuk mengurung Ya'juj Ma'juj. Dinding ini bisa dimaknai secara harfiah ataupun ditakwilkan. Wilayah Kaukasus ini adalah satu-satunya jalur darat yang menghubungkan penduduk di utara dengan Jazirah Arab di masa Zulkarnain. Ketika dinding di Kaukasus itu jebol di kemudian hari, maka itu merupakan simbolisasi terbukanya jalan bagi bangsa utara, Ya'juj Ma'juj, untuk mengalir ke wilayah tengah dan selatan. Sejarah membuktikan dalam 1000 tahun ini, bangsa utara, sebagian, adalah predator bagi bangsa yang ada di tengah dan selatan bumi. Hadis dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu an, la ilaha illallah, celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah dekat. Hari ini telah dibuka benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Ketika itu Nabi membuat tanda lubang dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Hadis ini memberi isyarat bahwa sinyal keluarnya Ya'juj Ma'juj bisa dilihat dari kehidupan di Jazirah Arab. Terjadinya perang salib yang dicetuskan oleh bangsa Eropa, lalu kehancuran dinasti Abbasiyah karena serangan Mongol. Mereka ini mungkin adalah Ya'juj Ma'juj generasi awal. Perkiraan Mongol Tatar sebagai Ya'juj Ma'juj juga menjadi pendapat dari sebagian ulama terdahulu. Kemudian Jazirah Arab atau Timur Tengah kembali membara ketika keturunan Abu Tur itu membuat kekacauan lagi di sana, yaitu sejak awal abad ke-20. Sesungguhnya aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memeranginya.
Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan Ya'juj wa Ma'juj dan mereka mengalir dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Kemudian mereka melewati Danau Tabariyah dan meminum seluruh air yang ada padanya. Hingga ketika barisan paling belakang mereka sampai di danau tersebut, mereka berkata, sungguh dahulu di sini masih ada airnya. Ya'juj Ma'juj selalu ada hubungannya dengan Danau Tabariyah atau Tiberias. Ketika perang salib pecah pada 1096 hingga 1291 Masehi, orang Eropa bergantung pada Danau Tabariyah dalam upaya mencapai Yerusalem dan berperang melawan pasukan Muslim. Begitupun ketika Hulagu Khan dan pasukan Mongol ingin menyerang Kesultanan Mamluk pada 1260 Masehi. Danau Tabariyah menjadi base camp pasukannya. Saat itu, air Danau Tabariyah masih berlimpah ruah. Di abad ke-21 ini, Danau Tiberias sudah mengalami penurunan debit air yang cukup parah karena airnya disodot oleh negara baru yang ada di sana, yaitu Israel, yang didirikan oleh bangsa Eropa. Keberadaan negara ini dan kejadian kekeringan di Danau Tabariyah menunjukkan bahwa kemungkinan sekarang ini adalah era generasi terakhir, barisan paling belakang dari Ya'juj Ma'juj. Lalu bagaimana dengan adanya pendapat ulama bahwa Ya'juj Ma'juj adalah Mongol Tatar atau juga bangsa Khazar? Tidak ada yang kontradiktif, karena bangsa-bangsa itu juga merupakan keturunan Tur dari utara. Kebenaran milik Allah Ta'ala, kesalahan milik kami. Wallahu a'lam bishawab.